Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Mas PPK bersama-sama. Menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Hidupnya nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, dari hidupnya berkomitmen semangatnya, persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Setelah kita menyanyikan lagu Mas PPK, diharapkan kalian semua memiliki karakter yang baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengetes kalian dulu pemahaman materi yang kemarin. Kita kemarin sudah melaksanakan pembelajaran tentang apa kemarin? Surat lamaran pekerjaan. Nah, menurut kalian masih ada surat lamaran pekerjaan itu apa? Silvi, surat lamaran pekerjaan. Surat yang dibuat seseorang untuk melamar sebuah pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu berguna bagi kalian ya, apalagi ini kalian sudah kelas 12. Nanti setelah lulus kalian mau melamar pekerjaan, kalian bisa menuliskan surat pekerjaan dengan baik dan benar setelah mempelajari surat lamaran pekerjaan. Dari yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah di sini tujuan pembelajarannya mengapa kita nanti mempelajari tentang teks cerita sejarah. Yang pertama nanti peserta didik dapat menemukan informasi penting yang ada di dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang kedua nanti kalian diharapkan dapat menganalisis struktur teks cerita atau novel sejarah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu. Tahukah kalian siapa yang turut membangun negara kita di masa lalu sehingga menjadi Indonesia yang sekarang ini? Ya, betul. Di sini ada beberapa tokoh sejarah yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Antara lain, yang pertama, yang terkenal, kalian pasti tidak asing lagi gambar siapa yang ini? Ya, Insinyur Soekarno. Dia salah satu presiden RI pertama proklamator kemerdekaan Indonesia. Gambar selanjutnya ini ya PJ Habibie. PJ Habibie di sini presiden RI ketiga. Meskipun masa pemerintahnya singkat, namun banyak pembaharuan yang dilakukan. Ini tadi yang dilakukan keempat tokoh ini merupakan
menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan karena membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Jadi kalian sudah paham ya antara cerita sejarah dan novel cerita sejarah. Di sini nanti kita akan membahas tentang novel cerita sejarah. Di novel cerita sejarah itu sastrawan menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya, untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah. Pertama, sebelum Bunda menyampaikan materi, kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, belajar tentang informasi dalam tes cerita sejarah. Di sini informasinya lebih mengarah kepada fakta sejarah dan mata penceritaan serta imajinasi penulis dan fakta tersebut. Selain itu kita juga belajar tentang struktur tes cerita sejarah. Struktur tes cerita sejarah yang pertama ada tahap pengenalan situasi cerita atau orientasi. Orientasi yaitu dalam bagian ini mengarah memperkenalkan latar cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh-tokohnya. Yang kedua, struktur yang kedua ada struktur pengungkapan peristiwa. Di sini pengungkapan peristiwa yaitu peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun sekarang bagi para tokohnya. Pengungkapan peristiwa di sini peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran bagi para tokohnya. Struktur yang ketiga menuju konflik atau rising action. Di sini terjadi peningkatan kegembiraan, kehebohan atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya ada struktur yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Di sini bagian ini disebut juga bagian klimaks, cerita yang paling besar dan melibatkan. Yang keenam, struktur yang keenam tentang penyelesaian atau resolusi. Di bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap atau masing-masing yang dialami tokohnya. Dan ini bagian terakhir yaitu kode, berisi tentang komentar terhadap keseluruhan isi tokoh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugas kalian sekarang berdiskusi menganalisis struktur teks cerita sejarah yang berjudul Mangir karya Pramudia Anantatur. Setelah kalian berdiskusi menganalisis strukturnya, setelah selesai nanti salah satu kelompok perwakilan maju satu di depan untuk mempresentasikan hasil. Terangannya apa? Ngerti petugasnya buat ya. Ini saya jadi. Ini apa sih? Layarnya yang terbuat dari kapas dan benang sutra mengilat seperti emas, kuning, dan menyilaukan. Struktur teks orientasi keterangan dalam bagian ini menerangkan perkenalan cerita
Ya, bagus sekali untuk kelompok 1. Tadi benar ya, keterangannya maksudnya kan struktur orientasi berisi penjelasan tentang latar dan waktu dan situasi Menyalahi aturan struktur teks pengungkapan peristiwa. Keterangan. Pada bagian ini penulis menyajikan terjadinya peristiwa yaitu bala tentara dengan di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga. Bagaimana hasil analisis dari kelompok 2? Apakah sudah benar mengenai struktur pengungkapan peristiwa? Benar. Ya, bagus sekali kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Tadi masih ada yang kekurangan sedikit ya, yang bagian keterangan. Pada bagian ini terjadi peristiwa besar yaitu terbunuhnya Bupati Jepara dan rusaknya bangunan-bangunan di Jepara. Analisis dari kelompok 4 apakah sudah benar? Ya, beri aplaus untuk kelompok 4 dan semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Terima kasih atas presentasi hari ini. Setelah kalian tadi menganalisis struktur teks dari sejarah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui seberapa banyak kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi. Ini nanti diisi ya, hasil soal evaluasi. Nah, tadi kita sudah menganalisis struktur teks sejarah ya secara berkelompok. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu akan tanya terlebih dahulu tentang tadi apa yang kita pelajari dari awal sampai terakhir ini. Kita tadi mempelajari tentang struktur teks cerita sejarah. Sebelum kita mengakhirinya, untuk pelajaran besok kita akan membahas tentang kebahasaan teks cerita sejarah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas di dinding badannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.